Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10 bersama saya Yuni Merema SPD. Pada kesempatan ini kita akan masuk bahasan ke bab vektor. Pertama kita akan bahas tentang konsep dasar vektor. Mulai dari pengertian ya. Di fisika sebetulnya kalian sudah belajar tentang vektor. Di fisika kan udah tahu ya bahwa besaran itu ada dua macam. Ada skalar, ada vektor. Kalau skalar kan besaran yang hanya mempunyai nilai arah. Skalar kan besaran yang hanya mempunyai nilai saja, contohnya panjang, jarak, gitu ya. Kalau panjang kan hanya ada, tidak ada positif dan negatif, tidak ditentukan arah, tapi hanya nilainya saja. Kemudian kalau vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya ada perpindahan, ada kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Kemudian notasi vektor. Vektor dapat dinyatakan dengan satu huruf kecil atau dua huruf besar yang diberi tanda panah di atasnya. Contoh vektor U. Jadi nulis vektor U itu U kecil, ada panahnya di atas. Kalau huruf kecil hanya satu huruf aja, U saja atau V saja atau W saja ya. Atau vektor A saja, A kecil, B kecil, dan seterusnya. Kemudian bisa juga menyatakannya dalam bentuk vektor AB. Kalau huruf besar dua huruf, vektor AB ya, ada tanda panah di atasnya. Biasanya vektor digambarkan dalam bentuk anak panah. Ini anak panah ya. Dengan unsur-unsurnya, pertama kita lihat vektor AB nih. Pada vektor AB, titik A disebut titik pangkal vektor. Titik A disebut titik pangkal vektor. Kemudian titik B disebut titik ujung vektor. Kemudian panjang tanda panah AB itu dinamakan menyatakan panjang vektor. Biasanya nulisnya panjang vektor seperti ini, ada kurung lurusnya. Vektor AB ini biasanya panjang vektor AB. Kemudian arah anak panah dia menunjukkan arah vektor ya. Kemudian cara menggambarkan vektor. Di sini vektor itu ada dua macam. Ada vektor DR2 yaitu di dalam bidang dimensi 2, jadi hanya dua dimensi. Berarti kalau dua dimensi hanya sumbu X, hanya sumbu Y, berarti hanya ada arah ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah. Kemudian nanti ada vektor DR3 di ruang dimensi 3 ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Bagaimana menggambarkan vektor DR2? Contohnya misalkan kita punya 3 vektor nih ya. Ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Bagaimana menyatakan ketiga vektor ini dalam bentuk komponen? Ya. Kita lihat nih, menyatakan vektor ini dalam bentuk komponen. Pertama, kita akan mencari berapa jarak dari titik pangkal ke titik ujung. Dari titik pangkal ke titik ujung ke arah sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita akan bergerak mulai dari titik pangkal ini. Dia ketika menuju ke titik ujung, pertama dia bergerak dulu ke arah kanan 2 kali, 2 petak. Kita lihat dari gambar ini, dia bergerak ke arah kanan 2. Seperti kita ketahui, kalau ke kiri ke kanan itu sumbu X. Kalau ke arah kanan sumbu X positif, kalau ke sebelah kiri sumbu X negatif. Kalau ke atas sumbu Y positif, kalau ke bawah Y negatif. Berarti di sini karena 2 ke kanan berarti positif, berarti dia 2 positif. X-nya 2 positif. Kemudian habis di sini dia naik ke atas, berapa langkah nih? 1, 2, 3. Karena 3 langkah dan arahnya ke atas berarti dia positif. Kalau ke atas positif kan berarti ini 3. Arah sumbunya 3. Sehingga vektor A dapat dinyatakan sebagai 2, 3. Jadi ini menyatakan vektor, ini namanya vektor komponen. Ya, 2, 3. 2 menyatakan arah sumbu X, artinya dia bergerak 2 langkah ke kanan. Dan 3 ini arah sumbu Y, artinya dia kalau 3 positif berarti dia ke atas 3 langkah. 2, 3. Kemudian kita lihat vektor B. Sama untuk vektor B, pertama kita tentukan dulu titik pangkalnya. Dari titik pangkal kita akan menuju ke ujung. Ke titik ujung berarti pertama dia melangkah dulu ke kiri 2 langkah. 1, 2. Kalau arah sumbu X ke kiri itu nilainya bagaimana? Negatif, berarti negatif 2. Sampai sini dia naik ke atas 4 langkah ya kan, 4 langkah ya di sini ya. 1, 2,
3, 4. Karena ke atas berarti dia 4 positif. Sehingga vektor B dapat nyatakan sama dengan min 2, 4. Dengan min 2-nya berarti ke arah X negatifnya 2 langkah dan 4-nya ke atas sebanyak 4 langkah. Atau kita boleh menyatakannya dalam bentuk vektor basis. Jadi kalau yang ini dalam bentuk matriks seperti namanya vektor komponen, kalau dalam bentuk IJ ini namanya vektor basis. Jadi vektor B sebenarnya min 2I tambah 4J dengan I-nya adalah arah sumbu X dan J-nya arah sumbu Y. Kemudian vektor C. Vektor C berarti dari titik pangkal ini, pertama dia bergerak ke kiri sebanyak 1 langkah. Berarti kalau ke kiri negatif 1. Kemudian dia ke bawah, ya kan? Ke bawah berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ke bawah berarti dia negatif 5. Ya. Sehingga vektor C dapat dituliskan sama dengan min 1 min 5. Atau vektor C ini salah ketik ya, harusnya vektor C nih. Atau vektor C sebenarnya min 5J. Ya, ingat ya, I itu arah sumbu X, J itu arah sumbu Y. Terus bagaimana panjang vektornya? Nah, panjang vektor ini untuk mencari panjang vektor A, vektor B dan vektor C. Panjang vektor A adalah akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi nyari panjang vektor tinggal akar dari komponen-komponennya dikuadratkan, dijumlahkan, ya. Jadi panjang vektor A adalah akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, sebenarnya akar 13. Kemudian panjang vektor B adalah akar dari min 2 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 20. Dan panjang vektor C adalah akar dari min 1 kuadrat tambah min 5 kuadrat sama dengan akar 26. Nah, ini lambangnya seperti ini, panjang vektor. Panjang vektor A, panjang vektor B, panjang vektor C. Nah, itu untuk vektor di R2. Berikutnya vektor di R3. Nah, di R3 itu di ruang dimensi 3. Nah, untuk ruang dimensi 3 ada 3 sumbu. Ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ya. Kalau tadi kan kalau ruang 2 dimensi, kalau ke kanan X positif, ke kiri X negatif, ke atas Y positif, ke bawahnya negatif. Kalau untuk di R3, kalau ke atas itu sumbu Z, atas bawah sumbu Z. Kalau ke atas Z positif, kalau ke bawah Z negatif. Kemudian ke kiri ke kanan itu sumbu Y. Ke kanan itu Y positif, kalau ke kiri Y negatif. Kemudian kalau ke belakang ke depan, jadi ada belakang ada depan ya. Kalau ke belakang ke depan itu sumbu X, kalau ke belakang X negatif, kalau ke depan X positif. Jadi kalau ke atas ke bawah sumbu Z, kiri kanan sumbu Y, depan belakang sumbu X, ya. Nah, itu. Nah, contohnya ya, untuk mengabarkan di R3 emang gak semudah di R2 ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di operasi pada vektor. Ini contohnya nih. Nah, seperti ini. Ini kan 2 arah sumbu X-nya 2 ke depan, kemudian arah sumbu Y-nya 3 ke kanan, arah sumbu Z-nya 5 ke atas. Sehingga vektor A ini bisa kita nyatakan dalam bentuk komponennya 2, 3, 5 dengan 2 arah sumbu X, 3 sumbu Y, dan 5 sumbu Z. Atau A sama dengan vektor A adalah 2I tambah 3J tambah 5K. Jadi tadi kalau 2 dimensi hanya IJ, kalau 3 dimensi IJK. I-nya arah X-nya, J-nya arah Y, dan K-nya arah Z-nya, ya. Sehingga panjang vektor A dapat dituliskan sama kayak tadi, akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat sebenarnya akar 38. Itu cara mengabarkan vektor. Kemudian vektor posisi. Nah, ya. Apa vektor posisi? Yang tadi tadi kan kita udah belajar tentang menggambarkan vektor. Nah, sekarang ada vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Jadi, vektor posisi ini selalu titik pangkalnya di titik O. Jadi, kalau suatu vektor titik pangkalnya di titik O itu namanya vektor posisi, ya. Contohnya pada gambar ini contoh ya, pada gambar ini vektor posisi dari titik A 4,7. Misalkan di sini ada titik A nih 4,7. Maka vektor posisi dari titik A adalah vektor OA. Ya. Jadi vektor posisi dari titik A artinya titik pangkalnya 0, titik ujungnya A. Pokoknya kalau vektor posisi selalu
pangkalnya adalah 0,0. Jadi vektor posisi dari titik A adalah vektor OA, yaitu atau boleh ditulis juga vektor A kecil. Jadi nulisnya boleh vektor OA atau vektor A kecil, yaitu 47. Jadi vektor posisi ini nilainya sama kayak koordinatnya. Jadi kalau A-nya 4,7 berarti vektornya 47 atau 4I tambah 7J. Kemudian vektor posisi dari titik B, ya ini titik B min 8,3, berarti vektor posisinya adalah vektor OB. Nah, dengan pangkalnya O, ujungnya B. Nah, vektor posisi dari titik B min 8,3 adalah vektor OB, atau boleh menyatakannya vektor B kecil saja, yaitu min 83 sama dengan min 8I tambah 3J. Jadi vektor posisi dari suatu titik sama kayak koordinatnya. Jadi kalau koordinatnya min 8,3, maka vektor posisinya ya min 83. Ya, itu vektor posisi. Jadi ingat lagi, vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di O. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau menentukan vektor jika diketahui vektor posisi ujung dan vektor posisi pangkal, ya. Nah, misalkan kita mau nyari vektor AB. Ya, jika diketahui vektor A dan vektor B-nya, maka vektor AB adalah vektor B dikurangi vektor A. Jadi ujung dikurangi pangkal. Sehingga vektor PQ adalah vektor Q min vektor P. Ujung dikurangi pangkal. Nah, ini ya, itu menentukan vektor jika diketahui vektor ujung dan vektor pangkalnya. Contoh nih, contoh pertama. Diketahui koordinat titik A min 1,3 dan B 2,5. Tentukan vektor AB dan yang B tentukan panjang vektor AB. Penyelesaiannya ya. Tadi vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Tadi ya rumus tadi. Vektor AB adalah vektor B dikurangi vektor A. Berarti sama dengan, nah karena koordinat B-nya 2,5, maka vektor B-nya ya 25 tadi ya. Jadi ini vektor posisi namanya. Jadi vektor posisi dari titik B 2,5 ya 25. Tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan. 25 dikurangi vektor A. Nah, vektor A-nya yaitu min 1, 3. Sehingga vektor AB adalah 3, 2. 2 dikurangi min 1 sama dengan 3. Kemudian 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi 32 atau 3I tambah 2J. Kemudian yang B. Panjang vektor AB tadi. Panjang vektor AB berarti akar dari 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi rumusnya tadi kalau panjang vektor tinggal akar dari jumlah kuadrat komponennya. 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi akar 13. Itu untuk contoh 1. Kemudian contoh 2. Diketahui vektor PQ min 3, 7, 12. Berarti ini vektor di R3 ya. Dan titik Q 3, 4, 7. Tentukan koordinat titik P. Nah, berarti ini diketahui vektor PQ dan diketahui Q-nya. Tanyakan P. Berarti sama menggunakan tadi rumus yang tadi ya. Yaitu yang vektor PQ sama dengan Q min P nih. Q min P. Karena kita mau nyari koordinat P, berarti kita cari dulu vektor P-nya. Kita cari dulu vektor P-nya. Pindah ruas, berarti vektor P adalah Q min vektor PQ. Pindah ruas nih, P-nya pindah ke sini ke kiri, kemudian PQ-nya ke kanan. Pindah ruas aja, jadi diperoleh vektor P sama dengan Q dikurangi vektor PQ. Sehingga vektor P sama dengan Q-nya, vektor Q kan ini ya, vektor posisi dari titik Q 3, 4, 7, berarti vektornya ya 3, 4, 7 ya. 3, 4, 7 dikurangi PQ-nya apa? Min 3, 7, 12. Sehingga vektor P sama dengan 3 dikurangi min 3 jadi 6 ya. 4 dikurangi 7 min 3. 7 dikurangi 12 min 5. Sehingga vektor P adalah 6I min 3J min 5K. Sehingga koordinat titik P adalah 6, min 3, min 5. Jadi kalau vektor P-nya 6 min 3 min 5, maka koordinat titik P adalah 6, min 3, min 5. Mungkin itu ya tentang konsep dasar vektor. Nah, nanti setelah ini kita akan lanjutkan di video kedua pembahasannya tentang operasi aljabar pada vektor. Mungkin untuk video pertama sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.